Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Radio Cerita Horor. Sebelum melanjutkan ke cerita horor hari ini, ada baiknya Anda support channel ini dengan subscribe, like, dan komen agar senantiasa bisa menghadirkan cerita-cerita horor setiap harinya. Seperti apa cerita horor kali ini? Mari kita simak bersama. Alas Roban, sebuah hutan lebat di Banyuwangi, terkenal akan keindahan alamnya yang masih alami. Namun, di balik kedamaian itu, ada sesuatu yang jauh lebih gelap. Sesuatu yang tak terlihat oleh mata biasa. Orang-orang yang pernah berani masuk lebih dalam dari yang seharusnya sering kembali dengan cerita-cerita yang tak dapat dipercaya. Mereka bilang ada yang mengawasi, ada yang mengikuti di antara pepohonan yang gelap dan berbisik di malam hari. Hutan ini punya rahasia dan tidak semua orang bisa keluar dengan selamat. Suatu sore, sebuah kelompok kecil mahasiswa memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Alas Roban. Mereka penasaran dengan cerita-cerita yang beredar. Hanya sebuah legenda, tidak ada yang perlu ditakutkan, kata Dika, sang pemimpin kelompok. Mereka berangkat dari desa kecil yang terletak di kaki gunung, di mana suara burung dan jangkrik berpadu dengan angin yang menyejukkan. Namun, semakin mereka memasuki hutan, suasana mulai berubah. Cahaya matahari yang biasanya masuk melalui celah-celah pohon semakin redup. Pohon-pohon besar dengan akar yang menjalar seolah-olah menutup jalan mereka. Di tengah perjalanan, Maya, salah seorang anggota kelompok, mulai merasa cemas. Ada sesuatu yang aneh di sini, katanya sambil melihat sekeliling. Sepertinya kita bukan satu-satunya yang ada di sini. Jangan terlalu dipikirkan, jawab Dika, mencoba meyakinkan mereka. Kita hanya perlu sedikit beristirahat dan melanjutkan perjalanan. Mereka mendirikan tenda di sebuah clearing yang tampaknya aman. Namun, malam itu suasana hutan terasa semakin mencekam. Angin berembus kencang dan suara-suara aneh terdengar di sekitar mereka. Tiba-tiba, suara langkah kaki yang berat terdengar dari belakang mereka. Seseorang mulai berbisik di telinga Maya. Namun, saat dia menoleh, tidak ada siapapun di sana. Pasti angin, kata Dika. Meskipun wajahnya sedikit pucat, namun semakin malam, suara itu semakin jelas. Seperti seseorang yang sedang mendekat, namun tak pernah terlihat. Maya terbangun lebih awal pada keesokan harinya. Hutan itu terasa lebih sunyi dari biasanya, dan ada perasaan tidak nyaman yang menggelanyuti. Kita harus pergi, bisiknya kepada Dika yang sedang tidur. Namun sebelum mereka bisa bersiap-siap untuk pulang, salah seorang teman mereka, Riko, menghilang. Mencari jejak Riko di dalam hutan hanya membawa mereka pada kebingungan yang lebih besar. Setiap langkah mereka terasa lebih membingungkan, seakan-akan mereka sedang diputar balikan oleh hutan itu sendiri. Tidak ada jejaknya sama sekali, teriak Maya hampir panik. Kita harus keluar dari sini sekarang juga. Tapi itu tidak mudah. Semakin dalam mereka pergi,
semakin banyak jejak yang hilang dan semakin gelap pula hutan itu. Seseorang atau sesuatu sedang mengawasi mereka, dan teror itu pun semakin jelas. Maya dan Dika mencoba mencari jalan keluar, tapi setiap jalan yang mereka ambil selalu membawa mereka kembali ke tempat yang sama. Seolah-olah hutan ini punya kekuatan untuk memanipulasi waktu dan ruang, menjerat mereka dalam ilusi yang tidak bisa mereka hindari. Suasana semakin mencekam dan ketakutan mulai merayapi setiap sudut pikiran mereka. Mungkin kita harus perlu tenang dulu. Dika mencoba untuk menguatkan diri. Kita hanya perlu mencari tempat yang lebih terbuka agar bisa melihat lebih jelas. Namun setiap langkah mereka semakin berat. Tanah di bawah kaki mereka terasa lebih lembab dan semak-semak tumbuh semakin rapat. Beberapa pohon yang dulu tampaknya biasa, kini seolah menjulang lebih tinggi dan lebih dekat. Semakin mereka berjalan, semakin terasa bahwa hutan itu seperti hidup, mengamati dan menghitung setiap gerakan mereka. Maya menoleh ke belakang, merasa seolah ada sesuatu yang mengikuti. Kita harus berhenti, katanya dengan suara bergetar. Aku merasa ada yang mengawasi kita. Dika menoleh dan seketika itu juga dia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Dia kejauhan, seberkas cahaya samar terlihat, seperti api yang sedang berkobar. Mereka mencoba mendekat, berharap menemukan jejak Riku atau mungkin tanda-tanda kehidupan lain. Namun, semakin mereka mendekati api itu, semakin aneh rasanya. Cahaya itu ternyata berasal dari sebuah lingkaran batu besar dengan api yang menyala di tengahnya. Batu-batu itu ternyata kuno, tertutup lumut dan seolah-olah sudah ada sejak zaman dahulu. Maya merasa sesuatu yang tak wajar di sekitar tempat itu. Bau busuk yang menyengat mulai tercium dan suara bisikan mulai terdengar lagi, lebih keras kali ini. Siapa itu? Dika berbisik, matanya bergerak cepat mengamati sekitar. Tiba-tiba bayangan gelap melintas di depan mereka, lalu hilang begitu saja. Kedua teman itu terkejut dan jantung mereka berdebar kencang. Suara langkah kaki yang berat kembali terdengar semakin mendekat. Maya mencoba untuk berlari, tetapi kakinya seolah tertahan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Dika, aku tidak bisa bergerak, teriaknya panik. Dika berusaha menariknya, namun tangan Maya terasa begitu berat. Sebuah bayangan besar muncul di belakang mereka. Sosok yang tak terlihat dengan jelas. Namun aura kebencian dan kemarahan sangat terasa. Suara bisikan itu semakin keras. Kalian tidak bisa keluar. Hutan ini milik kami. Dengan sekuat tenaga, Dika menarik Maya keluar dari lingkaran batu itu. Meskipun rasa takut semakin menguasai mereka, mereka berlari, mencoba menghindari apapun yang mengejar mereka. Namun, langkah mereka terhenti saat melihat sosok Riku berdiri di hadapan mereka.
Riko terlihat tidak seperti dirinya, matanya kosong, tidak ada ekspresi di wajahnya, dan dia berdiri tegak di tengah hutan, seolah menunggu sesuatu. "Riko?" Dika bertanya dengan suara yang gemetar, namun Riko tidak menjawab. Hanya ada hening yang menakutkan. Lalu tiba-tiba Riko mulai bergerak, tetapi gerakannya sangat aneh, tidak alami. Dia melangkah mundur dengan langkah yang terputus-putus, seperti sedang terhipnotis oleh sesuatu yang tak terlihat. "Jangan biarkan dia pergi," teriak Maya. Tetapi Dika sudah bergerak cepat berlari mengejar Riko. Namun semakin Dika mendekat, semakin Riko menjauh hingga sosoknya perlahan menghilang dalam kegelapan hutan yang tak terduga. Dika terjatuh, tubuhnya lemas karena kelelahan dan ketakutan. Maya berlari menghampirinya, mencoba membantu, tetapi sesaat sebelum dia bisa meraih Dika, sebuah suara keras menggelegar, membuat tanah berguncang. "Jangan pernah kembali," suara itu mengancam, dan dari dalam kegelapan sepasang mata merah menyala muncul, menatap tajam pada mereka. Maya dan Dika terdiam. Tubuh mereka membeku di tempat, hanya bisa menatap mata merah yang semakin mendekat. Tanah di sekitar mereka mulai bergetar, seolah hutan itu mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menahan mereka. Suara bisikan semakin memekakkan telinga, berbau dengan angin yang berhembus kencang, membuat mereka merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang nyata. Maya bisa merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. "Apa itu? Apa yang kita lihat ini?" Suara nyaris hilang karena ketakutan. Dika meskipun gemetar mencoba untuk berdiri. "Kita harus pergi sekarang juga. Ini bukan tempat untuk kita." Namun saat Dika hendak menarik Maya, mereka mendengar suara langkah kaki yang sangat berat menghentak tanah, seolah tak ada sesuatu yang besar mendekat. Mereka berbalik, dan untuk pertama kalinya mereka melihatnya. Sebuah sosok besar dengan kulit yang gelap dan mata yang memancarkan cahaya merah seperti bara api. Itu bukan manusia, tapi sesuatu yang lebih buruk. Tubuhnya berbalut oleh semak-semak dan cabang pohon yang seakan hidup, bergerak sesuai dengan gerakan makhluk itu. Maya hampir terjatuh ketika mencoba mundur, namun Dika berhasil menahannya. "Kita tidak bisa lari, kita harus melawan," Dika berbisik dengan suara parau, meski dia tahu itu sia-sia. Makhluk itu berhenti sejenak, menatap mereka dengan tatapan penuh kebencian. Suara bisikannya terdengar lebih jelas, semakin menakutkan. "Kalian datang ke tanah kami tanpa izin. Kalian tidak akan keluar hidup-hidup." Dika merasakan udara semakin berat. Tubuhnya lemas dan pandangannya mulai kabur. Maya yang terlihat ketakutan menggenggam erat tangan Dika. Namun dia merasa seperti terperangkap dalam jaring yang tak terlihat. Makhluk itu mulai bergerak lagi, semakin mendekat, dan seolah tak ada jalan keluar. Tiba-tiba di tengah ketegangan itu, Maya ingin sesuatu. "Riko," katanya dengan suara hampir tak terdengar.
Riko pernah bilang kalau kita harus menghindar tempat ini. Kalau kita tidak bisa keluar sebelum matahari terbenam, kita akan terperangkap selama-lamanya. Dika memandangnya dengan wajah penuh kebingungan. Maksudmu kita harus pergi sebelum gelap? Maya mengangguk, matanya semakin berbinar. Iya. Riko bilang ada cara untuk keluar, tapi hanya kalau kita bisa menemukan jalannya sebelum hutan sepenuhnya mengambil alih. Hutan terasa semakin gelap dan waktu tampaknya berjalan lebih cepat. Mereka bisa merasakan tanah di bawah mereka semakin lembek dan udara yang dingin mulai menembus pakaian mereka. Setiap langkah semakin terasa berat, seolah ada sesuatu yang menarik mereka kembali ke dalam kegelapan. Tiba-tiba suara berderak datang dari balik semak-semak dan mereka melihat sosok Riko. Namun kali ini dia tidak terlihat seperti dirinya. Wajahnya terdistorsi, matanya kosong, dan tubuhnya tampak seperti terbuat dari bayangan. Maya, Dika, suaranya terdengar dalam, hampir seperti gema. Kalian harus pergi, lupakan hutan ini. Jangan biarkan diri kalian terperangkap seperti aku. Sosok itu mulai merosot ke dalam kegelapan, meninggalkan mereka dengan hanya suara langkah kaki berat yang semakin menjauh. Maya dan Dika tahu waktu mereka hampir habis. Mereka harus keluar dari hutan ini atau mereka akan menjadi bagian dari kegelapan itu selamanya. Maya dan Dika tidak tahu lagi harus kemana. Mereka berlari, mengabaikan rasa takut yang merasuk dalam tubuh mereka. Pohon-pohon di sekeliling mereka bergerak seakan hidup dan menahan setiap langkah yang mereka ambil. Suara gemuruh semakin keras dan tanah di bawah kaki mereka bergetar hebat, membuat mereka terjatuh beberapa kali. Dika, kita harus menemukan jalan keluar, teriak Maya. Suaranya hampir tertelan oleh suara gemuruh yang mengerikan. Dika menoleh, matanya penuh kecemasan. Aku rasa kita sudah terlambat, Maya. Hutan ini, dia tak akan membiarkan kita pergi. Tiba-tiba mereka melihat sebuah cahaya redup di kejauhan, seperti cahaya matahari yang perlahan tenggelam. Maya menggenggam tangan Dika erat-erat, mengarahkannya ke cahaya itu. Itu jalan keluar. Mereka berlari ke arah cahaya itu. Namun setiap langkah terasa lebih berat, lebih lambat dan semakin sulit. Suara jeritan angin dan gemuruh yang lebih keras semakin mendekat, seperti teror yang mengintai dari segala sisi. Setelah apa yang terasa seperti berjam-jam, akhirnya mereka sampai di tempat yang tampaknya lebih terang. Tapi begitu mereka berpaling, hutan di belakang mereka sudah mulai menghilang. Semua yang ada di sana hanyalah kabut tebal yang perlahan menelan mereka. Tiba-tiba sesuatu menghalangi langkah mereka. Sebuah sosok tinggi dan tubuh penuh bayangan muncul di depan mereka. Makhluk itu memandang mereka dengan mata merah menyala, dan kali ini itu bukan lagi ancaman. Itu adalah sosok yang menunggu mereka, sudah siap untuk membawa mereka ke dalam gelap. Maya, Dika, suara itu berbisik dengan nada penuh ancaman. Kalian terlambat. Kalian sudah menjadi bagian dari kami sekarang. Maya merasa jantungnya hampir berhenti, namun
Sebelum makhluk itu sempat mendekat, mereka mendengar suara keras dari kejauhan. Suara langkah kaki manusia. Riku. Dengan kekuatan terakhir, Maya dan Dika berlari ke arah suara itu. Namun, saat mereka sampai, mereka hanya menemukan sebuah batu besar yang tertutup oleh tanaman merambat. Tidak ada Riku. Tidak ada jalan keluar. Maya menoleh ke Dika dengan wajah kosong. Kita sudah terlambat. Kita sudah terperangkap, Dika. Dika hanya bisa mengikit bibirnya, matanya kosong. Mereka berdua tahu saat itu juga hutan alas roban tidak akan membiarkan siapapun keluar hidup-hidup. Mereka sudah menjadi bagian dari tempat itu, seperti ribuan jiwa lain yang terperangkap di dalamnya. Dan di tengah keheningan itu, suara bisikan hutan mulai terdengar lagi. Selamat datang di rumah